Xavi merencanakan peran baru untuk Ferran Torres di Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dilaporkan akan menggunakan Ferran Torres dalam peran baru di klub musim depan. Torres telah dikaitkan dengan kepindahan dari Barcelona, tetapi telah menegaskan bahwa dia tidak berniat pergi kemanapun dan ingin meningkatkan diri dari tahun lalu. Diario Sport berpendapat bahwa Torres dapat digunakan dalam peran sentral sebagai nomor 9 daripada di kedua sayap untuk Barcelona. Torres menggantikan Robert Lewandowski melawan Arsenal dan mencetak gol ketiga Barca dalam pertandingan persahabatan pramusim mereka yang menunjukkan bahwa dia bisa saja beralih posisi. Laporan tersebut menambahkan bahwa Xavi lebih memilih Raphinha dan Ousmane Dembele di sebelah kanan yang merupakan posisi pilihan Torres. Itu berarti dia mungkin perlu mencari peran baru jika ingin bermain secara reguler. Barcelona tidak memiliki banyak cadangan untuk Lewandowski. Ansu Fati adalah salah satu opsi, tetapi tampaknya lebih nyaman di sayap kiri daripada sebagai penyerang tengah. Kita mungkin mendapatkan lebih banyak gambaran tentang rencana Xavi di akhir pekan saat Barca bermain lagi. Selanjutnya, ini masalah kecil El Clasico melawan Real Madrid di Texas. Selanjutnya, ini masalah kecil El Clasico melawan Real Madrid di Texas. Like I'm innocent, why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Prediksi Barcelona versus Real Madrid 30 Juli 2023. Pertandingan Barcelona versus Real Madrid akan tersaji dalam lanjutan Soccer Champions Tour 2023. El Clasico ini akan digelar di AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat. Pertandingan pramusim Barcelona versus Madrid dijadwalkan kick-off pada Minggu 30 Juli 2023 jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Barcelona seharusnya sudah memainkan 2 pertandingan di pramusim ini. Namun seiring dibatalkannya laga kontra Juventus, anak-anak asuh Xavi pun langsung turun di laga kedua. Hasilnya tragis, mereka kalah 3-5 dari Arsenal. 3 gol Barcelona ke gawang Arsenal dicetak oleh Robert Lewandowski, Raphinha, dan Ferran Torres. Namun meski mencetak 3 gol, juga sudah diperkuat pemain-pemain baru seperti Oriol Romeu dan Ilkay Gundogan, Barcelona tetap kalah. Sebaliknya, Madrid memenangi kedua laga pertamanya di pramusim ini. Setelah menundukkan AC Milan 3-2, pasukan Carlo Ancelotti menumbangkan Manchester United 2-0. Ketika melawan Milan, mereka sempat tertinggal 0-2, tapi berbalik menang lewat 2 gol Federico Valverde dan 1 gol Vinicius Junior. Saat melawan Manchester United, Madrid mencetak 2 gol indah lewat 2 pemain barunya yakni Jude Bellingham dan Joselu. Prediksi starting 11: Barcelona 4-3-3, Ter Stegen, Konde, Araujo, Garcia, Balde, Kessie, Romeu, De Jong, Dembele, Lewandowski, dan Fati. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days. Laporta merasa aneh melihat Messi pakai jersey Inter. Presiden Barcelona Joan Laporta mengaku aneh melihat Lionel Messi memakai jersey Inter Miami. Tapi dia tetap mendoakan yang terbaik untuk mantan bintangnya itu. Tim Arab Saudi Al Hilal juga menawarkan kontrak kepada Messi, tetapi pemain internasional Argentina itu memilih untuk bergabung dengan Inter Miami, di mana ia telah mencetak 3 gol dalam 2 penampilan pertamanya. Perasaan yang aneh. Kami mengidentifikasi Messi dengan Barcelona. Itulah cara saya pikir sebagian besar pendukung melihat Messi, karena sebagian besar karirnya berada di Barca. Katanya kepada ESPN saat menyaksikan Messi bermain di Amerika Serikat. Tapi kami menghormati keputusannya dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Kami menginginkan yang terbaik untuk para pemain kami. Dia datang ke Barcelona saat masih kecil berusia 14 tahun dan dia menghabiskan 20 tahun bersama kami. Saya harap dia bisa sangat bahagia di Miami. Messi telah bergabung di Miami oleh mantan rekan setim Barca Sergio Busquets dan Jordi Alba,
Sementara Luis Suarez juga dikaitkan meskipun sumber mengatakan kepada ESPN bahwa striker Uruguay itu akan tetap di Gremio setidaknya sampai akhir tahun. Laporta mengatakan dia memahami keputusan Messi untuk mengambil tantangan baru di Amerika Serikat, bahkan jika Barca telah menyelesaikan kemungkinan kembalinya dia ke La Liga secara finansial. Itu sangat dekat. Kami harus mengelola situasi finansial fair play kami sehingga kami membutuhkan waktu. Pada akhirnya, kami mencapai kesepakatan dengan La Liga yang mengizinkan kami untuk menambahkannya ke dalam skuad. Tambahnya, Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Barcelona terus intip peluang di bursa transfer. Barcelona memastikan tak akan pernah menutup diri dari bursa transfer. Barca terus mengintip peluang demi melengkapi profil tim yang diinginkan Xavi Hernandez. Barcelona sejauh ini mengamankan 3 pemain baru dari bursa transfer. Ilkay Gundogan dan Inigo Martinez didatangkan cuma-cuma, sementara Oriol Romeu dipulangkan dari Girona dengan biaya hanya 3,4 juta euro. Sejumlah nama masih dihubungkan dengan Barca, dengan Presiden Joan Laporta belum lama ini mengakui timnya masih butuh bek kanan dan gelandang. Nama-nama itu antara lain Bernardo Silva dan Joao Cancelo dari Manchester City hingga Joao Felix dari Atletico Madrid. Wakil Presiden Barcelona Rafa Yuste memastikan bahwa klubnya terus memantau perkembangan bursa transfer. Prioritas mereka adalah memberikan skuad sebaik mungkin untuk Xavi Hernandez. Bursa transfer tak pernah tertutup di klub seperti Barca. Pada saat ini, kami punya skuad yang lebih kuat dari yang bisa kami harapkan berkat pekerjaan yang dilakukan Departemen Olahraga, didukung direksi dan presiden. Ujarnya dikutip Sport. Kami punya 3 pemain baru yang akan memberikan kecemerlangan ekstra ke tim. Saya yakin itu. Sejak Xavi tiba, kami sudah mencoba memberikan semua yang dia dan staf pelatih inginkan. Sedikit demi sedikit, kami melengkapi profil tim yang Xavi sangat inginkan. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time.